Itu gue langsung kayak ngapa gue tidur sih gitu. Harusnya banyak aktivitas yang gue lakuin gitu maksudnya. Ya gue juga pernah kayak gitu sih. Gitu. Kayak pagi-pagi tidur terus bangun-bangun siang kayak ngerasa kenapa? Maksudnya ngerasa ini kayak apa sayang-sayang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Balik lagi sama kita di speaker spekulasi edisi Ramadan. Bersama kita berdua nih, gue Rojo dan dia ada Mas Denny. Oke. Dan kita di sini akan berbincang-bincang. Sebelum itu, bantu kita untuk klik subscribe, klik like-nya dan komennya. Komen ke kita nih, apa nih masukan buat speaker gitu, Boleh, buat iya. spekulasi nih. Iya, komen aja. Karena itu penting buat kita, karena kalau misalkan ada saran yang membantu, yang membangun itu kita akan pertimbangkan juga, karena itu untuk kedepannya kita agar menjadi spekulasi yang lebih baik. Sumbangsi juga boleh kalau sumbangsi langsung aja nanti ke rekening nih, biar gampang gitu. Iya, ntar DM aja. Ji, ini gue pengen diskusi sama lu sih sebenarnya. Jadi, Masya Allah. Jadi gini Ji, sebenarnya kan di bulan Ramadan itu kan ada hal-hal yang baik untuk dilakukannya, karena amalan-amalan itu kita lagi dilipat gandakan. Oh iya. Lagi banyak banget kebaikan-kebaikan rahmat Allah yang diturunkan sama kita nih. Betul. Buat kita selaku umat muslim nih. Tapi gimana sudut pandang lu terhadap orang yang misalkan sumpama tidur terus, atau ini gini, gimana pendapat lu terhadap orang-orang yang melakukan hal yang nggak guna gitu? Nggak guna tuh nggak penting gitu. Iya, maksudnya tapi beda-beda sih tiap orang ya. Iya, nggak makanya penting ya. Makanya kan tadi gue bilang ada salah satu contoh misalkan tidur terus gitu. Iya, sebulan. Wah, itu koma ya. Bangun-bangun. Allahu Akbar. Idul Adha. Iya. Jangan. Bangun gitu. Ya, kalau nggak berguna itu emang sebenarnya kalau bisa dihindarin ya. Kayak misalnya mungkin kayak tidur kebanyakan juga kan bisa jadi penyakit kalau nggak salah. Bener, pusing. Iya, pegel juga. Pegel. Pusing juga. Soalnya kemarin gua kebetulan ada kegiatan ya yang itu tuh menyita waktu sampai malam. Bahkan dikit lagi mau sahur gitu. Ya berarti kan nggak tidur jatuhnya ya. Iya. Begadang lah. Dan itu gue ngerasa bukan balas dendam sih, kayak ya tubuh gue kecapean kan ya. Gue tidur itu dari jam 8 pagi kalau nggak salah. 8 pagi bangun-bangun tuh jam setengah dua nih gue sholat johor biasa, sama beli makanan, bukan buat gue makan siang itu. Enggak. Beli makanan buat ya ada gitu kan. Nah habis itu udah dari situ, padahal gue udah keluar tuh ya, udah panas-panasan ibarat kata. Gue balik lagi nih ke kamar, gue ganti baju yang dari depan tuh, yang dari baju keluar, gue ganti baju rumah lagi, tidur lagi gue. Bangun-bangun jam 16.47 gue. Terus tidur lagi ya? Kagak lah Ji. Habis sholat dikit lagi udah enggak. Itu gue langsung kayak ngapa gue tidur sih gitu. Harusnya banyak aktivitas yang gue lakuin gitu maksudnya. Ya gue juga pernah kayak gitu sih. Gitu. Kayak pagi-pagi tidur terus bangun-bangun siang kayak ngerasa kenapa? Maksudnya ngerasa ini kayak apa sayang-sayang gitu. Iya kan, sayang. Ini di luar bulan Ramadan loh. Artinya kalau misalkan kebiasaan ini kita lakukan aja, kadang kita tuh suka kesal sendiri. Iya, apalagi yang ya banyak sih hal-hal yang berguna, bukan cuma tidur berguna ya untuk istirahat. Betul. Cuma ada waktunya kan malam atau ya secukupnya sebenarnya. Terus juga mungkin main game kalau berlebihan juga kan jadinya bisa wasting time gitu. Betul. Pokoknya apapun itulah memang ditinggalkan atau dihindari lah, karena kan gue pernah ini juga tahu ada hadis juga kan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni itu. Antara dari bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Nah ini nggak berguna ini banyak gitu kan. Betul. Kalau misalnya lu misalnya nggak berguna nih,
Misal kayak lu mandi terlalu lebay gitu karena mungkin di bulan Ramadan lagi aus gitu apa segala macam ya. Oh. Mandinya kayak lu kan berendam gak boleh nih. Ya udah gue mandi lamain gayung taruh di pala gini tenggemin gitu. Tahu enggak? Tahu. Atau misalnya lu bukan mandor proyek tapi lagi ada kerjaan lu mandorin. Lah, itu kan nggak berguna kan? Bukan nggak guna, itu salah tempat Pak. Tapi nggak guna, maksudnya kan udah ada mandor ya. Iya bener sih. Ya itu nggak gunanya, nggak guna, cuman beda versi nih. Tapi nggak guna juga. Beda versi. Kayak lu sebenarnya ada tukang parkir, lu parkirin lagi. Iya, tapi nggak guna kan? Iya nggak. Karena bukan profesinya gitu. Iya, bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Bener. Ya kan? Wolim berarti. Nah betul itu juga. Ya atau apapun lah sebenarnya yang nggak berguna banyak yang mungkin waktu-waktu itu bisa kita gunakan, kayak kita bisa berbanyak baca Quran, berbanyak zikir, atau mungkin kita belajar baca buku kayak gitu-gitu kan. Nonton spekulasi juga insya Allah termasuk yang berguna sih kalau nggak berlebihan. Iya, jadi agak tiap saat juga gitu maksudnya. Habis ini nonton lagi enggak. Iya, jadi, habis lagu waktu sholat. Iya bener, jangan sambil nonton. Iya, sholat dulu. Terus buka dulu. Betul, baca doa ya kan. Bener-bener. Itu juga penting. Gitu. Nah, gue ini mungkin kita tuh nggak tahu ya di sini untuk memanfaatkan Ramadan secara optimal gitu. Gue punya tips sih dan juga buat teman-teman supaya yang menurut teman-teman itu hal yang nggak guna, ya insya Allah dihitung menjadi nilai pahala sunnah di sisi Allah. Dan pahala sunnah di bulan Ramadan itu kan mudhoafun ya kan, dilipat gandain. Caranya tuh sangat mudah ya, jadi kita tuh cukup niatin aja sesuatu hal itu untuk beribadah kepada Allah. Contoh misalkan nih, mandi ya kan, contoh nih mandi nih. Ya Allah, saya niat mandi supaya kalau misalkan saya sholat taraweh nanti orang di sebelah saya itu nggak kebauan. Contoh. Itu kan dinilai dengan mandinya mandi sunnah, bukan mubah. Selama ini kan mandinya tuh kita mandinya mubah gitu. Ya boleh lu mandi, boleh enggak gitu, terserah lu. Nah kalau misalkan kita niatinnya untuk ibadah seperti ini, agar supaya nanti gua sholat taraweh di sebelah gua nggak kebauan, itu adalah terhitung pahala sunnah. Dan pahala sunnah di bulan Ramadan itu mudhoaf, akan bertingkat terus. Nah itu kan hal yang ya kita anggap tidak guna gitu, tapi menjadi nilai pahala di sisi Allah karena beda niat. Atau misalkan lu lagi mau sholat taraweh, lu mau sholat Jumat, lu mau kemana nih, pergi ke masjid musola, lu niatin aja niat itikaf, udah kan. Ya, tapi jadinya, kalau yang penting jangan pas bom maksiat. Nggak boleh. Iya, itu udah salah tempat tadi. Apanya? Ya beda ranah ini. Yang satu pahala, yang satu maksiat. Orang ke masjid aja bisa maksiat. Bisa. Nyolong pentil. Ya, gua. Pentil motor. Dulu. Tapi itu juga bukan di masjid ya, di parkirannya. Iya, tapi di masjid kan. Iya. Mana cakep-cakep lagi biru ya kan. Iya, ada yang gitu. Apa? Rudal. Apollo, iya. Iya, terus bom tuh. Nggak tahu kalau sekarang kayak udah nggak. Udah nggak ada zaman gitu. Zaman. Pentilnya sekarang warna hijau semua, warna gitu. Warna hitam ya kan. Iya udah. Ada nggak pakai pentil? Itu dapat sih. Iya dapat dari sononya. Ada nggak pakai pentil juga, itu kayaknya korban itu. Ada juga. Kayak gitu. Jadi intinya segala hal yang nggak berguna ya lebih baik dihindari lah teman-teman. Betul. Tapi lu punya tip and trick nggak? Ya sebenarnya paling gampang itu bikin ini planning hari ini mau ngapain. Ya. Karena kan memang kalau nggak salah ya, memang kita dianjurkan untuk bikin rencana sebelum tidur tuh malam-malamnya tuh. Besok ngapain aja kira-kira, kalaupun lagi kerjaannya apa aja yang mau gua kerjain ya gitu. Jadi kita udah tahu apa yang mau kita kerjain sehingga nggak buang waktu. Terstruktur rapih gitu ya? Iya betul. Misalnya hari ini mau baca Quran, ntar jam segini habis kelar kerjaan misalnya, atau mau ngapain atau mau silaturahim kemana, kan udah jelas tuh jadinya. Iya udah ada waktu-waktunya. Ya, jadi nggak ada yang kebuang, maksudnya kalau misalnya ada yang kosong nanti kan udah ketahuan nih mau ngapain ya gitu. Jadi nggak abstrak gitu hidup lu. Iya benar. Jadi kayak lu ngapain mungkin besok. Iya udah keluar nih mau kerja, mau kemana tadi ya? Nah, itu kayaknya bisa kepentok. Sampai lupa begitu mau kemana, tapi udah siap-siap nih rapi kan, hari Ahad gitu, hari Minggu. Saya gue mau kemana ya? Gantinya balik lagi. Iya. Sampai rumah inget, tadi gue mau kesini. Gue pernah kayak gitu. Iya itu gak guna. Iya kalau gue tuh pernahnya kelewat sih.
Oh ya gue juga pernah. Gue saking tensinya tuh kemarin waktu kejadian. Gue tensinya tuh gue mau ke tempat ini gitu. Set, gue kelewatan gue. Oh iya, udah kelewatan gue. Gue kira, ah udahlah biarin. Ada yang notice kelewatan tadi ente. Jadi malu. Kalau gue paling kayaknya gue tadi nggak mau kesini dah gitu kalau gue. Oh itu masalah jalan udah. Cuma kelewat doang udah. Udah beda tujuan. Enggak. Yang ada di otak lu sini nih. Cuman tujuan asli lu ke sini. Perasaan gue nggak mau ke sini. Balik lagi. Tapi gue paling sering itu kalau udah jalan pulang niat mau mampir pasti nggak mampir. Contoh mampir gimana nih? Misalnya mau pulang, bensin. Ntar gue mau beli telur dulu gitu. Oh iya. Gue pasti sih nggak beli telur. Kenapa? Nggak tahu, lupa. Tujuan lu udah ke rumah berarti. Lupa. Tadi konsen lu tadi pikiran lu tuh udah ke sini nih. Padahal tujuan lu ke sini nih. Ngapain ke sini gua? Balik lagi. Itulah hebatnya. Hebat. Agak fokus iya aja. Ya mungkin cukup teman-teman ya di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share, komennya supaya makin bermanfaat lagi videonya yang kayak tadi ini kan. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.